Opini Gino sebelumnya sudah membahas berbagai hal tentang bagaimana tugas-tugas polisi di wilayah Polres Kota Bau-Bau. Tentu ini merupakan awal pembuka bagi kata kita. Adapun judul yang akan kita turunkan kali ini adalah kelahiran Komisaris Polisi Suryadin Esos MH sebagai Kabak Operasi Polres Kota Bau-Bau. Dia dikenal jujur dan pemberani. Itulah merupakan judul kita. Karena itu, YouTuber dan pemirsa dimanapun Anda berada, tonton hingga akhir agar tidak gagal paham. Ayo tonton. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Komisaris Polisi Suryadin Regaga Prakasa, sarjana sosial politik dan master hukum atau lebih dikenal dengan Komisaris Polisi Suryadin adalah salah seorang putra terbaik asal Kesultanan Buton. Dia tidak hanya disegani di kalangan kepolisian Resort Kota Bau-Bau. Sebagai Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau ini begitu dicintai oleh masyarakat Kota Bau-Bau yang terkhusus di wilayah Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan, dan markas komandonya atau makonya di Polres, tepatnya di jantung kota Sulawesi Tenggara, yaitu Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau yang merupakan jantung kota Kesultanan Buton ini atau tepatnya di Sulawesi Tenggara ini. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Buton ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Hal ini dilakukannya demi menjaga integritas sebagai seorang anggota Polri. Karena itu, Komisaris Polisi Suryadin, dia rela hidup sederhana dan pas-pasan di bawah kepemimpinannya sebagai Kabak Ops saat ini. Seluruh anggota para pelaku kejahatan tidak berani berkutik lagi, khususnya pengamanan wilayah Kota Bau-Bau makin aman dan kondusif. Menariknya, karena sikap tegas dan keberaniannya tersebut justru membuatnya disegani atas jabatannya yang disandangnya saat ini. Tentu saja kehadirannya di wilayah jantung kota Kesultanan Buton ini menyisakan sejumlah tanda tanya besar, karena masa jabatannya sebagai Kabak Ops itu adalah atau ada batasnya, bisa jadi karena kenaikan pangkatnya atau lainnya. Tetapi ini merupakan awal yang membanggakan ke depan. Minimal banyak pimpinan yang dibentuknya, tentu saja sebagai seorang kandidat dokter atau yang saat ini sedang kuliah di S3, ia terus mengupayakan memberikan motivasi kepada semua anggota-anggota. Sebagaimana misalnya bisa tonton pada video-video opini Gino edisi sebelumnya. Lantas seperti apa perjalanan Kompol atau Komisaris Polisi Suryadin yang dikenal jujur dan pemberani ini? Simak terus ulasannya dan tonton terus agar tak gagal paham. Ketika dia Suryadin menjabat sebagai Kasat Intel, refleksi kita mengingatkan hal-hal yang beberapa tahun yang lalu kita juga
tentu akan mengingatnya sebagai seorang yang pernah menggerakkan tanah air, sebagaimana mantan Kapolri Jenderal Hugeng merupakan sosok yang dikagumi oleh Komisaris Polisi Suryadin. Dan ternyata bukan hanya orang kecil saja yang mendukungnya, melainkan Ibu Megawati Soekarno Putri pun turut mengagum kepada Jenderal Hugeng. Komisaris Polisi Suryadin sejak kecil hidup dalam keluarga yang sederhana. Meski begitu, Suryadin kecil sudah dididik menjadi pribadi yang disiplin dalam berbagai hal. Setelah tamat dari SD, ia memasuki SMP dan selanjutnya dia masuk SMA. Setelah dia lulus SMA, pendidikan menengahnya di Kota Bau-Bau itu, dia menamatkannya dengan lulus yang bagus dan pendidikan terbaik dan memiliki IP yang bagus. Hingga dia melanjutkan cita-citanya dan masuk pada secabang milsuk di Kota Ambon, Provinsi Maluku kala itu. Tekadnya begitu bulat dan jelas. Akhirnya dia sukses menjadi seorang polisi. Komisaris Polisi Suryadin Esos MH ini, setelah lulus menjadi bintara, dia kemudian bertugas hingga memasuki berbagai bidang di saat dia bintara. Dan beruntung, dia melewati pendidikan intelijen kepolisian, tepatnya di Soreang kala itu. Alkisah, seorang Suryadin yang kala itu sedang sementara bintara. Meski dia seorang bintara biasa, dia pun terus melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar kesarjanaannya di salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Ambon. Jauh-jauh sebelum menjabat sebagai Kabak Ops, Komisaris Polisi Suryadin sudah terkenal akan kejujurannya di berbagai satuan-satuan yang dilewatinya. Dan saat bertugas di Kota Ambon dengan pangkat bintara, melewati berbagai hal dan tantangan sebagaimana tugas-tugas seorang polisi umumnya. Jelang kerusuhan berdarah di Kota Ambon kala itu, atau Kota Ambon Maluku, kala itu dia memilih pindah ke kampung halamannya. Berselang beberapa waktu, dia Suryadin diangkat menjadi ajudan Wakil Bupati Buton. Kala itu Wakil Bupati Buton dijabat oleh Kasim Sarjana. Alkisah, melalui ajudan Wakil Bupati Buton itu, ia hanya sekali tes cabang dan ia berhasil. Jadilah dia seorang perwira polisi Republik Indonesia dan kembali ditugaskan di wilayah Polda Sulut. Melalui Polda Sulawesi Tenggara ini, bagaimana aturan kepolisian, maka perwira pertama dengan pangkat Inspektur 2 kala itu mulai dia menampakkan kepiawaiannya hingga akhirnya dia menjabat. Selain Kasat Intel Polres Kota Bau-Bau kala itu, juga dia menjabat beberapa tempat di wilayah Polda Sutra sebagai Kapolsek. Pada Juni 2022 lalu, Suryadin diangkat menjadi Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau. Namun dia melewati Kabak Sunda dan kini dia menjabat sebagai Kabak Ops. Sekarang Kabak Ops hingga saat ini, ia kala itu mengganti seniornya. Dan mulai saat itulah ia terus bertugas untuk bagaimana mengabdikan diri kepada bangsa dan negara yang tercinta. Di saat ia diangkat dan menjadi seorang perwira menengah atau pamen di jajaran kepolisian Republik Indonesia, dan saat ini selama 2 bulan dia menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi, Suryadin langsung melakukan pembenahan beberapa organisasi atau satuan-satuan yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Polres, Polsek di wilayah
Polres Kota Bau-Bau ini. Hasilnya, pembenahan tersebut terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Mungkin tepatnya disebut santun dan membuat para bawahannya nyaman dalam bertugas. Salam santun dan sopan dan salam persisi itu merupakan buah bibir yang selalu diucapkan kepada seluruh anggota-anggota yang bertugas sebagai bawahannya. Untuk itu mengenang rekan-rekannya di Kala Bintara yang juga kini berada di berbagai daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raihan pangkat dan jabatan yang disandangnya hanyalah sebuah titipan. Begitu ungkapan Suryadin Esos MH ini. Tentu sebagai kandidat doktor dan memiliki yang saat ini sedang menyusun tesisnya agar bagaimana tesis yang diturunkan ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan terutama landasan dan acuannya. Dia sebagai personil anggota Polri tentu saja. Komisaris Polisi Suryadin selalu berkonsultasi dan terus berkonsultasi dengan pimpinannya yaitu Kapolres, Kapolda, dan juga jajaran yang paling tinggi di tingkat Mabes Polri. Selain itu, Kompol Suryadin, Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Selain itu, Kompol Suryadin atau Komisaris Polisi Suryadin juga dikenal tidak mempan digoda. Tidak mempan digoda suap dan wanita cantik. Ia pernah melewati berbagai suka dan duka ketika dia berpangkat bintara. Selanjutnya menjadi perwira pertama dengan pangkat yang kini disandang satu bunga melayu di pundak. Sebagai seorang anak keturunan Kesultanan Buton, sebagai seorang lelaki keturunan Kesultanan Buton, tentu ia melewati berbagai tatanan yang ada di Kesultanan Buton itu merupakan salah satu legitimasi dari kedua orang tuanya. Dan pesan kedua orang tuanya, wahai anakku, engkau sudah menjadi seorang polisi. Tugas seorang polisi itu maha berat dan luar biasa. Tetapi jika engkau menjalankan tugasmu dengan baik, yakinlah Anda akan selamat dunia dan akhirat. Karena polisi sebagai tugas negara itu jaminannya jihad untuk membangun negara dan jihad untuk dunia keluarga itu. Sehingga patutlah sebagai turunan Kesultanan Buton, dia hadapi semua masalah tugas-tugasnya itu bukannya merasa berat. Dia begitu bijaksana. Dan satu lagi yang diingat oleh kedua orang tuanya, bahwa seorang polisi itu bukan memperbanyak penangkapan terhadap anggota, memperbanyak terhadap penangkapan terhadap masyarakat. Karena menangkap masyarakat itu bukanlah satu-satunya masalah yang bisa diselesaikan, melainkan itu akan menjadi beban baru. Karena tugas polisi itu bukanlah menjadi seorang tugas polisi hingga masuk dalam penjara dan mengawasi hingga memberikan bimbingan kepada mereka-mereka yang Anda telah penjarakan. Di sana memiliki struktur dan instruktur
lain lagi atau tata organisasi lain lagi. Karena itu, jadikanlah Anda seorang polisi yang bijaksana. Begitu Baparan, kata orang tuanya yang diakui oleh seluruh rumpun keluarga Komisaris Polisi Suryadin, sarjana sosial politik. Suryadin memang gencar memerangi kemalasan. Dia juga tidak peduli siapapun bawahannya. Semua pasti disikatnya dengan nasihat-nasihat jitunya. Hal inilah yang kemudian membuat namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat Kesultanan Buton ini dan juga jajaran seluruh sosok-sosok anggota sebagai bawahannya. Sosok polisi jujur dan pemberani ini, Suryadin mengingatnya selama menjabat sebagai seorang anggota polisi. Di tubuh kepolisian ada beberapa kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat. Salah satunya bagaimana menangani para demonstran. Kala itu diawali berdirinya Kabupaten Buton Selatan. Dan Suryadin kala itu dia menjabat sebagai Kapolsek di wilayah jantung kota Sulawesi Selatan, Kabupaten Buton Selatan, tepatnya di kota Batauga. Sebagai perwira, juga dia menjadi perwira penghubung sekaligus yang dipercayakan. Gencarnya para demonstran di awal-awal terbukanya Kabupaten Buton Selatan hingga kedatangan seorang menteri yang nyaris batal kunjungannya lagi. Namun Suryadin dengan sigap melakukan pendekatan hingga para demonstran ratusan orang itu mau berkomunikasi dan redah gejolak itu. Peristiwa dianggapnya sebagai pengalamannya dilewatinya dalam bertugas sebagai anggota Polri, membuahkan dirinya berpengalaman menanggapi dan menangani beberapa masalah hingga akhirnya kini dia menjabat sebagai Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau kembali. Artinya dia sudah kembali lagi pulang kampung. Hasil dan bukti kerja kerasnya itu tepat pada tanggal 6 Juni 2022 lalu, ia kembali membuktikan integritasnya sebagai sosok seorang Komisaris Polisi Suryadin SH.MH atau SOCMH yang berani menjalankan tugasnya meski seberapapun tugasnya. Karena itu di hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 ini, ia betul-betul menjadikan momentum utama guna menerapkan Perkap Kapolri dan bagaimana memberikan petunjuk-petunjuk cara kerja sebagai seorang pamen dalam mengatasi dan mengatur seluruh bawahannya di wilayah jajaran Polres Kota Bau-Bau ini. Kemudian, jika kita melihat sebagai seorang wartawan yang independen, tentu saja kita akan melihat niat luhurnya seorang komisaris Polisi Suryadin. Dalam derap langkahnya, ia mulai membentuk tim guna menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 dan mempersiapkan strategi bagaimana mengamankan wilayah hukumnya. Pemeriksaan semua kekuatan anggota Polres Kota Bau-Bau dilewatinya hingga menyiapkan pengamanan tertutup dan terbuka. Sekaligus bagaimana menyiapkan keamanan di saat menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian halnya bagian-bagian penyelidikan juga dituntunnya sebagaimana pengalaman yang dilewatinya ketika ia masih bintara. Dan juga setelah ia menjadi perwira pertama atau perwira pertama itu, ia terus melewatinya dan diturunkan seluruh pengalamannya kepada bawahan-bawahannya. Untuk itu, di saat ia menjadi perwira menengah ini, dalam perkembangannya, Kabak Ops Suryadin melaporkan setiap hasil-hasilnya kepada Kapolres AKBP Erwin Pratopo dan juga
ditembuskannya kepada Kapolda dan juga ke markas komando, yaitu Mabes Markas Besar Polisi Republik Indonesia di Jakarta. Hal ini dilakukannya guna mempersiapkan petunjuk-petunjuk berikutnya jikalau ada petunjuk berikutnya. Inilah kemudian menjadi salah satu bukti bahwa Kepala Bagian Operasi Polres Kota Bau-Bau ini menjadi menarik untuk menjadikan opini Kino sebagai branding di opini Kino. Tentu dalam siaran opini Kino ini, tak heranlah kalau kita jadikan hal ini menjadi branding. Karena kenapa? Dia, Komisaris Polisi Suryadin, dia tak puas dengan pendidikan S1 dan S2-nya, melainkan saat ini dia tengah menapaki pendidikan S3-nya atau program doktoralnya. Suryadin pun terus menjelaskan siapapun anggota Polri yang selalu berusaha menjadi pengayom bagi masyarakat atau warga Indonesia dan berani menghadapi siapapun dalam menyelesaikan masalah itu merupakan salah satu konsep utama. Sehingga pada tanggal 9 Juli 2022 sosok yang dikenal sederhana dan jujur, santun dan sopan itu kembali mengarahkan semua anggota Polres Kota Bau-Bau, tak terkecuali anggota Polsek, wajib mengikuti apel pengamanan Lebaran Idul Adha kala itu dilaksanakan dan bertempat di alun-alun Pantai Kamali pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Bau-Bau. Dan menjadi menarik kala itu waktu apel siaga alun-alun Pantai Kamali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah itu. Sebagai inspektur apel tersebut adalah Kapolres Kota Bau-Bau AKBP Erwin Pratopo. Ia menghimbau kepada seluruh jajarannya agar melaksanakan tugas dengan baik dan tuntunlah diri Anda menjadi seorang anggota Polri yang luar biasa. Artinya sejalan dengan apa yang telah dipaparkan oleh Kapolda, Kapolri, dan juga keinginan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah. Meski sudah berakhir kegiatan hari ini, hari-hari besar itu, sosok Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau ini akan selalu rutin dalam mengawasi bawahannya guna mengendalikan tugas-tugasnya di masing-masing satuan oleh masyarakat Kota Bau-Bau. Tentu sangat mengidamkan hal-hal seperti itu. Salah seorang putra terbaik dari Kesultanan Buton yang tepatnya di jantung kota Bau-Bau ini sebagai pusat peradaban dan jantung kota perdagangan di wilayah Kesultanan Buton, di wilayah hukum. Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau ini bukan hanya mengendalikan masyarakat yang datangnya dari wilayah 3 kabupaten itu, melainkan juga ia harus mengendalikan masyarakat dari kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, dan juga Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan juga sejumlah peradaban baru yang kebetulan hadir dan pulang kampung di saat Lebaran seperti ini. Mungkin itu kata yang tepat untuk kita mengingat bagaimana Komisaris Polisi Suryadin menunjukkan eksistensinya ketika ia pulang kampung. Dan memang dia adalah benar-benar putra terbaik dari Kesultanan Buton. Selamat bertugas, Bapak Komisaris Polisi Suryadin, SOS MH. Menyikapi hal itu, opini Gino tentu saja dapat membayangkan bagaimana seorang Komisaris Polisi Suryadin ketika ia mendapatkan gelar doktoralnya. Tentu ini merupakan salah satu dambaan bagi bangsa Indonesia sebagai seorang yang berbasik Polisi Republik Indonesia yang saat ini mulai mengepakkan sayapnya dan mereformasi diri itu merupakan salah satu tujuan utama keberadaban bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi. Don't forget to subscribe
Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi